Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Evi Jayanti dengan NIM 72114190002 dari Rombel AKTA 19. Di sini saya akan menerangkan bab 8 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu informasi dalam praktek. Langsung aja ya. Nah, yang pertama ada informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Pada tahun 1961, Donald Daniel, John Michael and Company memperkenalkan istilah CFS atau Critical Success Factor atau faktor pendukung penentu keberhasilan. Dalam industri asuransi, CSF diidentifikasikan sebagai pengembangan personal manajemen agen, pengendalian personal administrasi, dan inovasi dalam rangka menciptakan produk-produk baru. Selanjutnya ada sistem pemrosesan transaksi, digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang mengorekkan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang ada dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Selanjutnya ada tinjauan sistem data, unsur-unsur lingkungan yang meliputi pelanggan, pemasok, gudang bahan baku, manajemen, dan sistem distribusi yang saling berhubungan satu sama lain. Ya, di tabel. Selanjutnya ada subsistem utama dari sistem distribusi. Maksudnya adalah subsistem yang ditentukan melalui kotak-kotak tegak yang diberikan nomor pada figur 83. Ini ya figurnya. Subsistem pertama berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, yang kedua dengan pemesanan penggantian dari pemasok, dan yang ketiga adalah pemeliharaan buku besar. Nah, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Yang pertama, sistem entry pesanan, yaitu memasukkan pesanan ke dalam sebuah sistem. Yang kedua, sistem persediaan, yaitu memelihara catatan persediaan. Yang ketiga, sistem penagihan, yaitu membuat faktur untuk pelanggan. Dan yang keempat adalah sistem piutang dagang, yaitu menagih uang dari pelanggan. Selanjutnya ada sistem yang memesan persediaan. Sistem pembelian atau purchasing system, yaitu menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sistem penerimaan atau receiving, yaitu menerima persediaan, dan sistem utang dagang atau account payable system, yaitu berguna untuk melakukan pembayaran. Sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar atau General Ledger System adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi lain dengan tujuan menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. File yang membuat data akuntansi yang telah digabungkan disebut dengan buku besar atau General Ledger. Terdapat dua sistem. Yang pertama, sistem memperbarui buku besar, update General Ledger System, dan yang kedua adalah sistem pembuatan laporan manajemen, Prepare Management Report System. Selanjutnya, menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Bukanlah suatu hal yang kebetulan bahwa sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi yang pertama untuk terkomputasi. Selain sebagai area aplikasi yang paling dapat dipahami, sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi lain. Fondasi ini mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya, sistem informasi organisasi. Area-area bisnis perusahaan, keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi manufaktur, dan pemasaran menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi ditambah data dari sumber-sumber lain untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer untuk mengambil keputusan dan memecahkan sebuah masalah. Next, sistem informasi pemasaran merupakan sistem yang memberikan informasi yang berhubungan terhadap aktivitas pemasaran di sebuah perusahaan yang terdiri dari model bauran pemasaran,
input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Subsistem setiap subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur yang terpenting dalam bauran pemasaran. Yang pertama, bauran pemasaran, yang kedua subsistem produk, lokasi, promosi, harga, dan bauran integrasi. Sistem informasi sumber data manusia dan manufaktur. Sistem informasi sumber daya manusia berfungsi memberikan informasi kepada manajer tentang sumber daya yang ada dalam sebuah perusahaan. Sedangkan sistem informasi manufaktur berfungsi memberikan informasi kepada manajer berkaitan dengan aktivitas keuangan yang berhubungan dengan manufaktur di perusahaan. Sistem informasi keuangan dan eksekutif. Sistem informasi keuangan adalah sistem yang memberikan informasi kepada manajer yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Sedangkan eksekutif merupakan sistem yang memberikan informasi kepada manajer yang berkaitan dengan kinerja di sebuah perusahaan. Selanjutnya, manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan adalah manajemen yang berhubungan antara perusahaan dan pelanggan sehingga perusahaan mampu mempertahankan pelanggannya. Strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan merupakan strategi yang bagus karena mempertahankan pelanggan yang ada akan lebih mudah daripada mendapatkan pelanggan yang baru. Oleh sebab itu, perusahaan akan mengupayakan untuk memahami para pelanggan sehingga kebutuhannya akan terpenuhi. Selanjutnya, data warehousing. Ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas menyimpan yang sangat besar. Kedua, data yang diakumulasikan dengan menambah catatan-catatan baru. Tiga, data dapat diambil dengan mudah. Yang keempat adalah data sepenuhnya digunakan untuk mengambil keputusan, tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Model sistem data warehousing. Nah, ini merupakan model sistemnya ya, bisa dilihat. Selanjutnya, bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Seluruh data mengenai subjek tertentu disimpan bersama dalam satu lokasi yang berbentuk sebuah tabel. Data tersebut meliputi data pengidentifikasian seperti nomor pelanggan, data deskriptif seperti nama pelanggan, dan data kuantitatif seperti penjualan. Dalam tempat penyimpanan data warehouse terdapat dua jenis tabel yang perlu diketahui. Yang pertama, tabel dimensi. Yang kedua adalah tabel fakta yang disimpan secara terpisah di dalam sebuah sistem. Selanjutnya adalah penyampaian informasi. Merupakan unsur terakhir dalam sistem data warehouse adalah sistem penyampaian informasi yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubah data menjadi sebuah informasi, dan menjadikan informasi itu tersedia bagi para pengguna. OLAP. OLAP adalah jenis peranti lunak yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi sebuah sistem informasi. Pembuat laporan, paket query, basis data, model-model matematis yang semuanya dapat digunakan. OLAP sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ROLAP, merupakan sistem yang digunakan manajemen basis data relasional standar. Yang kedua, MOLAP, merupakan sistem yang digunakan manajemen basis khusus multidimensional. Nah, ini data mining, merupakan proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Data mining membantu pengguna dengan menemukan hubungan yang menyajikan dengan cara yang dapat dipahami, sehingga hubungan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Nah, terdapat dua cara mining. Yang pertama adalah verifikasi hipotesis, dan yang kedua adalah penemuan pengetahuan. Menempatkan data warehouse di perspektif. Kebutuhan akan data warehousing selalu ada sejak dulu, namun teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukungnya baru tersedia dan terjangkau belakangan ini.
Ketika teknologi mampu mengejar permintaan, beberapa pencapaian dramatis pun berhasil dilakukan, seperti cara penyampaian data dalam paket informasi yang memungkinkan dilakukannya analisis data dengan cara yang praktis dan terbatas, dan OLAP memungkinkan data diambil dengan cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. See you, bye-bye di bab selanjutnya.